Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sugeng rahayu ingkang minanggih. Kita sudah berjumpa lagi dengan Mbah Kinur Joko Montro. Jadi kita akan melanjutkan video kita yang kemarin, Mbah nggih. Kalau kemarin kita telah membicarakan roh, kemana roh itu akan pergi setelah kematian. Di sini kita akan menyambungnya dengan yang namanya kehidupan di alam roh. Jadi kita tahu di alam dunia ini beragam sekali, baik dari kepandaian maupun bentuk fisik. Di samping manusia itu adalah merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna, kita tahu bahwa saudara-saudara kita itu juga banyak sekali yang mengalami ketidaksempurnaan, seperti halnya tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan bahkan yang cacat fisik seperti tidak punya tangan, tidak punya kaki. Itu kalau misalkan setelah mati, Mbah, kemudian kita hidup di alam roh, apakah fisik mereka itu akan tetap cacat seperti itu, atau mungkin mereka akan mengalami kesempurnaan yang sama seperti kita yang memiliki tubuh yang lengkap, pikiran yang normal, dan lain sebagainya, Mbah? Karena kan kalau kita pikir bahwa mereka tetap cacat, di dunianya sudah cacat, di alam roh juga cacat, itu kan namanya Tuhan itu tidak adil, Mbah. Sehingga seperti percuma saja dilahirkan jika tidak memiliki kesempurnaan seperti itu. Ini kalau menurut pandangan jenengan itu gimana, Mbak? Terima kasih. Tetap kita menjawab pertanyaan Mbak dulu, yang mana kita jawab semampu kita. Kita jawab dengan apa yang kita peroleh pada saat kita diberikan kaul dan diberikan pelajaran-pelajaran daripada para petua kita, nenek moyang kita, atau leluhur kita. Kita belajar tidak dari satu orang, kedua orang, atau kita belajar tidak hanya mempelajari secara ilmu dan kaul, kita juga mempelajari dengan keberadaan alam semesta, dan kita mempelajari dengan beberapa kejadian-kejadian, seperti hanya kita mempelajari tentang orang-orang yang lagi sakaratul maut. Kita pernah ke rumah sakit atau di rumah orang atau di rumah pasien, yang mana mereka akan mengembuskan napas yang terakhir. Bagaimanakah mereka mengembuskan napas yang terakhir? Bagaimana mereka pada saat sakaratul maut, dan bagaimanakah uncatnya nyawa yang dari raganya manusia? Apakah melalui mata, apakah melalui mulut, atau melalui hidung, atau melalui telinga, atau melalui dubur, atau alat vital? Sehingga disitulah kami ingin sekali mempelajari sebenarnya yang namanya roh, namanya nyawa yang uncat di raga manusia itu lewat mana. Sehingga dengan kejelian mata kita, dengan kejelian perasaan kita, dengan kejelian dengan mata batin kita pun, kita tidak bisa menembus, hingga kita tidak bisa mengetahui bahwa nyawa uncat dari raga itu lewat media mana, atau lewat lubang yang mana. Sehingga disinilah letaknya bahwa kuasa Tuhan tidak boleh dibongkar oleh manusia, karena kemampuan manusia tidak akan mampu mempelajari daripada ciptaan-ciptaannya Tuhan, apalagi mempelajari tentang keberadaan Tuhan, apalagi akan membongkar dengan kuasa Tuhan. Jelas manusia tidak akan berdaya. Setelah kami mempelajari bagaimanakah mereka pada saat sakaratul maut, nyawanya akan uncat dari raganya, yang mana kita pun juga tidak bisa melihat dan tidak bisa menonton. Kita lanjutkan bahwa kita selalu dan selalunya, sering dan seringnya, yang mengantarkan jenazah dari rumah ke kuburan atau ke makam, atau mungkin kita langsung menangani bahwa kita menurunkan jisim atau mayat, agar kita bisa mengetahui secara langsung mayat kita turunkan ke lubang. Bagaimanakah caranya kita menurunkan, sehingga kita kalau tidak praktek, kita tidak paham bahwa jisim atau mayat orang itu pocongnya atau talinya harus dilepaskan hingga lepas total, kemudian pipinya harus melengket kepada tanah, dan disitu ada gantalan-gantalan batu, yang mana sebagai bantalan atau persyaratan daripada orang-orang Jawa semestinya, yaitu dikasih bendu atau bantalan atau gantalan dalam lambang untuk tidurnya para jenazah. Kita tidak tahu kenapa nenek moyang diberikan tanah dibikin seperti bola, kemudian diletakkan di sampingnya kepala. Apa yang dimaksud kita pun juga tidak membongkar itu. Kita akan berjalan, kita akan melanjutkan apa yang dipertanyakan oleh Mbak Lulu saja, bahwa
Kita sebelum menjawab pertanyaan Pak Lulu, kita memang sebelumnya mempelajari daripada tentang kehidupan dan kematian. Kehidupan tentu kita mempelajari dengan saksama seperti yang kita pelajaran sekolah, pelajaran ilmu kawro, ilmu pengasihan, ilmu misalkan kekayaan, ilmu untuk agar mendapatkan rezeki. Ilmu-ilmu banyak sekali yang kita pelajari, baik ilmu sebagai budayawan atau ilmu sebagai praktisi atau ilmu sebagai tabib, sehingga itu saya anggap ada ilmu-ilmu duniawi atau ilmu kehidupan. Satu-satunya pelajaran yang sangat sulit kita gapai yaitu ilmu tentang kematian, karena kita mempelajari ilmu kematian, kenyataannya kita belum mati, sehingga kita kesulitan sekali untuk menembus dengan pelajaran hal tersebut. Hingga kami sampai ke makam-makam baik pagi, siang, sore, dan malam, bahkan subuh pun kita masih berada di tempat makam. Kadang-kadang kita sengaja apabila ada orang meninggal, setelah si pelayat pulang, kita langsung masuk, kita langsung duduk dan kita mengawasi dan mengamati kepada makam yang baru saja dikasih kembang-kembang, sehingga hanya sekitar 10 menit atau 15 menit mereka-mereka yang melayat pulang, kita masuk ke makam itu. Bagaimanakah perasaannya? Perjalanan itu sering saya lakukan berkali-kali. Kadang waktu tengah malam kita tidak ada rencana, tiba-tiba mendapatkan seperti perasaan ingin ke makam. Ternyata setelah ke makam justru ada makam yang baru juga. Dan kita seringnya untuk mempelajari tentang kejadian orang-orang yang mati. Kita sering memandikan, kita pernah menyolati, dan pernah kita memasukkan ke dalam kubur. Setelah itu kita juga mendatangi makamnya, baik makam yang biasa atau makam yang keramat, bahwa kita nyatakan bahwa selama kami berada dalam penelusuran ke makam-makam, sehingga ada yang komentar bahwa makam itu tidak ada apa-apanya, makam tidak menakutkan. Namun saya pribadi yang sering ke makam itu, bahwa setiap makam memiliki mistik tersendiri, memiliki rahasia sendiri, dan memiliki sesuatu hal yang menakutkan. Karena yang menakutkan tidak seperti adanya hantu. Aku dengan perasaan, karena mereka-mereka yang meninggal di situ banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang ampuh, banyak orang-orang ulama, dan banyak sekali orang-orang tokoh-tokoh agama yang ada di makam itu, sehingga ketakutan kita tidak harus bertakut dengan hantu. Artinya di ruang lingkup makam, apabila malam merasakan senyapan dan kesunyian, hingga banyak sekali kejadian-kejadian apabila kita masuk penelusuran ke makam, dari satu makam ke makam yang lain itu berbeda dengan cerita dan kisahnya. Ada yang mengejutkan dan ada yang setelah kita pulang, kita merenungkan seperti terharu apabila kita tadi ke situ.